Saya nama Pak Jimat. Pak Jimat. Pak Jimat. Wah. Asli Jimat nama saya Mas. KTP juga Jimat. Ada pohon yang katanya itu nggak boleh dilewati, ya, atau nggak boleh dimasuki, teman-teman, karena pohon ini katanya gerbang gaib, guys. Oh, berarti malah yang sering kejadian aneh-aneh melihat hantu atau hilang atau apa tuh malah orang luar. Orang ya? luar. Info yang aku dapat juga dari beberapa narasumber, kan di sini kan emang ada gerbang gaibnya, guys, atau kota gaib. Kota gaib ya, teman-teman ya. Seperti itu. Bahkan di sejarahnya pun juga ada. Nah, ini ada 3 pohon. Ini ditandai putih. Itu dan sebelah sana. Ini katanya nggak boleh masuk. Kita nerobos nggak boleh. Atau mendekati nggak boleh, guys. Itu apa ya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Saya nama Pak Jimat. Pak Jimat. Pak Jimat. Wah. Asli Jimat nama saya Mas. KTP juga Jimat. Asli saya Tanjung Mojo. Tanjung Mojo, Kabupaten Tanjung Mojo, Kendal. Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Kenapa saya sering kesini, Mas? Alhamdulillah dengan makamnya Mbah Lasidin itu saya punya ketenangan. Saya kesini Ame Sewu bukan tujuan apa, cuma saya kesini hanya tujuan saya satu, Mas. Saya menambah keyakinan dan saya ingat mati. Gitu. Terus saya di sini biasa kalau di makam kan tahlilan, doa-doa untuk mengajatkan sesuatu apa yang dikajatkan seseorang. Tapi kan semua itu hanya kepada Allah. Iya. Cuma di sini kan untuk apa ya, Mas? Lantaran. Untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya kita yakin bahwa sesuatu itu hanya milik Allah. Gitu. Kalau selama di sini, Pak, bapaknya lebih ke malam, siang atau sore? Seringnya saya malam. Oh, Seringnya malam. Kenapa kok malam? Biar lebih tenang. Biar lebih kusuk, lebih tenang, lebih nyaman. Itu malam. Tapi apakah pernah Pak, mengalami sesuatu yang aneh yang tidak bisa Ada, dijelaskan Mas, apa ada. gitu? Setelah Contohnya saya bahasanya berdoa lah untuk tahlilan. Setelah itu kan saya membawa teman ke sini, Mas. Bawa teman sini untuk semedi. Semedi itu untuk menenangkan diri, menyerahkan kepada Allah, terus introspeksi lah. Iya, Jadi Ame Sewu bahasane Jawane aku ki sapa, Pak opo, Pak kanggo opo. Niku bahasa saya, Mas. Tapi dengan dikir-dikir insya Allah bisa mencapai ketenangan, dan ya juga ada yang melihat sesuatu dan penampakan. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti perempuan pakai baju putih, rambutnya gondrong, Kayak kuntilanak gitu. kayak kuntilanak itu, Mas. Juga ada yang melihat benda-benda terbang. Oh gitu ya. Mungkin sejenis akik mungkin, Mas. Kalau Bukan Bapak sendiri? bukan sejenis banaspati gitu? Juga ada, Mas. Ada banaspati itu ada. Kalau Bapak sendiri pernah mengalami apa, Pak? Ya itu yang saya lihat, ada keanehan-keanehan nampak itu seperti itulah, ada wanita. Ini ada. menariknya, Pak. Di tengah-tengah kuburan Kemang ini kan ada satu bangunan nih, seperti musola. Iya. Dan itu kan katanya ada makamnya. Iya. Nah, itu banyak dipertanyakan orang di luar sana. Itu makamnya siapa sih, Pak? Ame Sewu, Mas. Di makam itu, di tengah-tengah makam ada bangunan. Itu namanya makamnya Mbah Lasidin. Mbah Lasidin sama Mbah Suryati. Nama asli dari Mbah Lasidin itu aslinya dari Mataram, Mas. Nama asli dari Mbah Lasidin itu Sokerto Wongso Dikromo. Itu nama asli dari Mbah Lasidin, dan istrinya yang tadi saya sebut Mbah Suryati itu Mbah Kebe. Mbah Kebe nama asli dari Mbah itu Mbah Kebe. Mbah Lasidin namanya Mbah Sokerto Wongso Dikromo. Terus ke sini ganti nama Mbah Lasidin dan istrinya Mbah Suryati. Terus ada lagi yang menyebut namanya Rajek Wesi, Mas. Rajek Wesi. Nah, ada yang menyebut namanya Rajek Wesi. Rajek Wesi itu nama lain dari Mbah Lasidin. Mbah Lasidin. Dulu kan pernah zaman penjajahan, zaman Batavia, Mas, kan ada penyerangan dari utara sana. Nah, itu katanya. Itu hanya ceritanya, Mas. Terus
itu kan dirajeki sama Mbah Lasidin. Oh, Alhamdulillah Mas tidak sampai ke sini, alhamdulillah bahasanya menang lah, aman ya Pak? aman. Terus Mbah Lasidin dijuluki nama juga Rajek Wesi. Rajek Wesi. Jadi Mbah Rajek Wesi itu juga ya Mbah Lasidin itu Mas, Sama ya Pak? sama, cuma nama lain dari Mbah Lasidin juga Mbah Rajek Wesi. Itu dari nama lain dari Mbah Lasidin. Dan satu lagi Pak yang mau saya tanya, katanya Pak ya, sering terjadi orang hilang, itu benar nggak sih Pak? Benar. Itu benar Mas, tapi ame sewu, orang hilang itu bukan di makam sini Mas. Kalau di makam sini aman. Orang hilang yang katanya di Kemangi, di makam Kemangi itu di sebelah makam Mas. Oh malah sebelah makam. Iya, jadi di sekitar makam, itu yang sering hilang, tapi bukan di Area makam ya? Kalau makamnya aman Mas. Tuh. Tapi yang sering itu di sebelah makam. Jadi perjalanan ini sampai laut. Oh iya. Sampai laut. Ya kemungkinan orang itu apa pikirannya kosong atau punya pikiran lain atau punya pikiran seperti apa nggak tahu. Yang sering hilang itu bukan di tempat makamnya enggak, tapi di sebelah makam, di sekitar makam. Iya, dan ada cerita juga nih Pak, di luar sana beredar, katanya tuh di sepanjang jalan menuju makam Kemangi ini sering ada penampakan, ada orang tersesat, ada orang, bahkan saya dapat informasi tadi, katanya di kuburan Kemangi ini bisa tembus ke alas roban. Itu benar nggak sih Pak cerita seperti itu? Itu betul Mas. Itu betul. Betul. Bisa ini dari makam Kemangi ini bisa tembus kemana-mana Mas. Oh. Arahnya bahkan sampai Ame Sewu, sampai Kalongan, sampai sana lah. Ini kan dari Kemangi ada jalan ke tengah sawah Desa Tanjung Mojo itu yang namanya Asem. Jadi Aseman tengah sawah itu. Di sesuatu itu ada jalan tuh Mas menuju ke Desa Kalirejo, ke Desa Sidomulyo itu ada jurusannya ke makam-makam seperti itu Mas. Tapi sebenarnya kalau untuk warga atau masyarakat sekitar sini itu aman-aman aja nggak sih? Aman-aman Mas. Dari sekitar sini aman-aman. Yang sering itu mungkin dari luar-luar Mas. Oh berarti malah yang sering kejadian aneh-aneh melihat hantu atau hilang atau apa tuh malah orang luar Orang ya? luar. Dari sekitar sini alhamdulillah aman. Begini ya Pak, ada paket ke sini. Nah, kemarin saya pas ke sini itu ada paket nyasar ke sini Mas. Pakai mobil. Lah, pas saya rombongan ke sini itu kan ada di kaca. belakang saya itu ada mobil. Itu pagi apa sore? Malam. Terus aneh ya? kok mengikuti. Lah sampai sini Mas, sampai sini tak tanya kan orangnya bingung Mas. Udah bingung, Mas ini jenengan mau kemana? Loh saya mau ngantar paket. Pak, lah mau ngantar paket kemana Mas? Ke Karamalang, ke Desa Karamalang. Loh, Sebelah. ini makam Mas. Waduh, orangnya kaget. Dan akhirnya dia minta arah ke arah Karamalang. Itu malam Mas. Sekitar jam berapa Pak? Sekitar jam 8-an. Jam 8. Jam 8 sendirian. Buset. Sebelum ketemu saya itu berhenti di sana Mas, bingung. Dia bingung. Terus akhirnya kan saya punya rombongan ikut ke sini. Ikut terus dari sampai sini saya tanya. Ternyata orang itu bingung Mas untuk mencari arah ke Karamalang. Desa Karamalang. Pas sampainya di sini saya tanya itu ngantar paket. Terus saya arahkan ke Desa Karamalang. Tapi ini Pak, ada juga nih mau saya tanya. Kuburan ini sering nggak sih didatengin orang untuk meminta kayak kekayaan, pesugihan gitu, sering nggak? Ambil saya Mas, seperti itu saya kurang tahu. Cuma yang berdatangan ke sini itu biasanya orang yang punya perlu atau hajat, atau tahu yang punya masalah apalah. Itu kadang ada yang mau calon lurah atau calon DPR atau apa gitu, biasanya sering ke sini Mas. Oh gitu ya. Itu lah tujuan dia untuk apa saya kurang tahu. Iya. Cuma kalau saya dan kawan-kawan kan hanya menambah keyakinan dan eling mati Mas. Iya. Niku nek saya dan teman-teman, tapi yang lain saya sering lihat itu ke sini cuma tujuannya kurang tahu. Itu kan masing-masing orangnya yang ke sini. Cuma yo sering lah Mas. Pas acara pemilihan atau pilkada apa gitu sering datang ke sini. Datang sini ya. Mungkin itu untuk... Pak Jimat ya? Iya Pak Jimat. Wah, menarik nih guysnya, Pak Jimat asli orang Kendal ya teman-teman ya.
Nggih. Itu kira-kira dari sini rumah sampai jauh, Pak? Jauh. Kurang jauh, Mas. Hmm. Nek dari sini mungkin berapa kilo ya, Mas? Tanjung Mojo ke Serandu. Tanjung Mojo ya Pak ya? Tanjung Mojo nggih. Ada setengah jam? Lebih. Setengah jam enggak ada. Oh, nopo? Perjalanan ya? Perjalanan lebih. Lebih. Setengah Perjalanan jam. saka Tanjung Mojo ke Tekan ke- seperempat jam. Tapi sering ke sini ya? Sering. Sering, Mas. Berarti Sering. sekitar 12 kilo ya Pak? Ya. Kurang Oh, lebih. Kurang lebih. Itu Kurang Pak, lebih. Pak Jimat ya. Nggih. Makasih sebelumnya, Ya. yes, buat teman-teman yang kenal Pak Jimat nih ya, atau warga Kendal sekitarnya. Sami-sami, Mas. Jangan Nggih. lupa absen teman-teman. Siap. Ya, makasih ya Pak ya. Ya. Oke teman-teman, gitu ya informasi yang aku dapat lagi di kuburan Kemangi dari Pak Jimat teman-teman. Oke guys, jangan lupa saksikan video malamnya teman-teman ya. Masih di TMS Porja 21. Oke, assalamualaikum Tejolovers dimanapun kalian berada. Welcome to my channel TMS Porja 21. Selamat malam sedulurku semuanya dimanapun kalian berada. Guys, di video kesempatan kali ini aku berada di kuburan Kemangi atau kompleks pemakaman kuburan Kemangi yang berada di Kendal, Jawa Tengah cuy. Jadi malam ini saya bakalan mengajak kalian penelusuran di kuburan ini cuy. Ya, nanti aku bakalan mengangkat cerita atau sejarah yang ada di tempat ini guys ya. Tapi terkenalnya itu kuburan ini sangat angker cuy. Dan banyak mitos yang beredar tentang lokasi yang bakal aku tuju ini teman-teman. Kalian penasaran? Tonton video ini sampai habis guys ya. Jangan lupa absen, like, komen, dan subscribe cuy. Jadi lokasinya itu ada di depan sana teman-teman. Kuburan ini berada di tengah sawah guys ya. Dan aku nanti bakalan mencoba mendekati atau mengelilingi kuburan dan pohon guys ya. Ada 3 pohon yang ditandai teman-teman, atau pohon itu dilarang untuk dilewati guys. Karena sejarahnya juga tuh di sini tuh ada pohon atau akar ya teman-teman ya. Nanti aku jelasin pohon apa, akar apa ya. Intinya katanya itu gerbang gaib cuy. Jadi kemungkinan kalau orang yang melewati situ bakalan masuk ke dimensi gaib ya, atau dunia gaib teman-teman. Menarik guys. Dan sebenarnya malam ini aku mendapatkan sedikit informasi lagi ya soal fenomena-fenomena apa aja yang terjadi di lokasi ini. Tapi itu nanti bakalan aku bahas di video selanjutnya guys ya, yang di sore hari atau di siang hari guys. Karena aku kesini tuh buat 2 video ya teman-teman ya, di sore hari dan di malam hari teman-teman. Oke cuy, langsung aja ya. Aku mengajak kalian untuk penelusuran di kuburan Kemangi. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, demi apapun guys ya, aku seperti biasa guys, tanpa ada rekayasa, tanpa ada editing ya teman-teman ya. Jadi tujuannya anak penelusuran biasa. Dan jika di videoku ada hantu mohon maaf, nggak ada hantu mohon maaf ya teman-teman ya. Sorry, ini aku namanya agak sedikit apa mungkin ya, agak sedikit lemas guys ya, karena baru bangun tidur. Ini pun tidur aku kebangun itu mimpi guys, mimpi yang nggak enak sekali di tempat ini cuy. Demi Allah saya nggak bercanda guys. Nanti saya ceritain juga ya di dalam ya, aku mimpi apa sih di tempat ini. Ini bener, ini mimpiku nggak enak banget teman-teman di sini. Tadi itu sempat bercanda ya teman-teman ya, aku sempat bercanda di sini ya, ngomongin kayak kuntilanak segala macam kan sebelum tidur gitu loh ya. Cuma ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, cerita-cerita. Terus aku ketiduran guys di sini. Aku ketiduran di sini. Jadi di bagian luar makam ini itu ada kamar mandi, ada tempat orang istirahat ya gitu ya teman-teman. Nah, jadi aku istirahat di situ guys. Aku tuh tidur. Aku tuh tidur ya teman-teman. Tidur. Tapi aku kayak mimpi gitu loh. Yang jelas saya tuh tidur guys, tapi saya tidur itu ngelihat badan saya tuh lagi tidur teman-teman, paham nggak? Kayak Rogo Sukmo bahasanya. Nah, di saat aku tidur tiba-tiba itu ada yang ini guys ngajak saya
menari teman-teman. Itu mbah-mbah perempuan, umurnya tuh diperkirakan sekitar 80 sampai 100 tahun, tapi tidak bungkuk guys. Dia seperti kayak kita ini, masih seger banget gitu, tapi keriput banget guys, udah tua banget. Nah saya tuh diajak nari, tiba-tiba di saat saya ngikuti dia nari, leher saya ini disikep gini teman-teman, dan mukanya tuh berada di depan saya. Tiba-tiba itu dia semakin kencang ngajak saya nari, ini muter itu kencang teman-teman. Dan saya di situ sadar, wah saya bakal kesurupan nih. Akhirnya bener guys, di mimpi itu saya kesurupan. Jadi saya mimpi ngelihat badan saya itu ada dua, yang satu tidur, yang satu lagi nari. Di saat saya kesurupan lama itu, akhirnya saya coba memaksakan diri untuk bangun. Dan di saat aku bangun, saya lihat di sekitar, oh saya lagi tidur. Jadi kayak 3 badan. Saya ngeliat 3 badan guys. Badan saya tidur, badan saya nari, badan saya untuk menyadarkan diri. Ini bener guys, sumpah demi Allah lillahi ta'ala guys, saya nggak bohong guys. Ini saya berada di kuburan Kemai gitu. Entah ya, karena mungkin tadi habis nyari cerita di tempat ini, terus bercanda. Entah itu hanya bunga tidur atau gimana, gue nggak tahu juga. Intinya gue makin penasaran guys. Begitu gue bangun nih, kelihatan kan, gue baru bangun tidur, gue langsung mau coba vlog guys. Apalagi begitu gue bangun tidur langsung dapet cerita lagi gitu kan. Karena ada 3 pohon yang ditandai, yang nggak boleh dilewatin. Ditandainya itu ada cat warna putih. Ini kemungkinan banyak teman-teman kreator pun yang nggak tahu, dan banyak juga mungkin orang Kendal atau di luar Kendal pun yang nggak tahu guys soal cat putih yang ada di pohon itu teman-teman. Gitu. Oke guys ya, aku langsung lanjut masuk ke dalam teman-teman. Wah, kuburannya ada di depanku, sekitar 15 meter lagi. Ini udah batu nisan guys. Gitu. Jadi gimana ya teman-teman ya? Aku pokoknya di video ini cuma ngangkat cerita, sejarah, dan keangkerannya guys. Kalau untuk masalah dulunya, sejarahnya seperti apa, kalian bisa nonton video ini sampai akhir. Dan nanti di video part keduanya ya, atau part satunya di video siang hari, kalian juga bisa nonton videonya. Karena di videoku itu nanti ada narasumbernya 3 teman-teman, bahkan 4. Itu warga sini ya, atau mungkin 1 warga luar daerah sini ya teman-teman, seperti itu. Dan sekarang ini aku udah di bagian makam ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah ini kuburan Kemangi guys ya. Coy, demi apapun ya. Permisi. Guys, kalian pengen tahu ini makam siapa yang ada di depanku? Nanti aku bakalan cerita guys ya. Ini aku liatin dulu sekitarnya seperti ini cuy. Aku liatin sekitarnya seperti ini, bagian kanan ya. Aku terangin sedikit guys ya, biar kalian lebih jelas. Dan itu sampai ke belakang sana ya, sampai ke belakang sana. Dan ini juga bisa muter ke belakang. Nah ini aku coba mendekati sedikit guys ya. Ada pohon yang katanya itu nggak boleh dilewati ya, atau nggak boleh dimasuki teman-teman, karena pohon ini katanya gerbang gaib guys. Untuk menurut info yang aku dapat juga dari beberapa narasumber, kan di sini kan emang ada gerbang gaibnya guys, atau kota gaib ya teman-teman ya, seperti itu. Bahkan di sejarahnya pun juga ada. Nah ini ada 3 pohon, ini ditandai putih itu, dan sebelah sana ini katanya nggak boleh masuk, kita nerobos nggak boleh, atau mendekati nggak boleh guys. Itu apa ya? Oh bukan ya. Nah, ini guys, aku bawa IMF juga ya, nanti aku coba hidupin IMF di tempat ini guys ya. Dimanapun saya berada, saya percaya ya adanya bangsa gaib atau bangsa jin, karena hidup kita berdampingan guys gitu. Kita sama-sama diciptakan ya teman-teman ya. Kita sama-sama diciptakan. Wow.
Buat semua penunggu yang ada di sini, tujuan saya datang saya hanya ingin mengangkat cerita dan sejarah ya. Jika di video saya ada salah kata teman-teman ya, dan atau perbuatan saya kurang menyenangkan, mohon maaf. Intinya saya kesini hanya untuk pembuktian guys. Kalau emang bener kuburan ini angker ya silakan buktikan dengan keangkerannya. Halo. Kalau emang kuburan ini nggak angker ya, ya sudah gitu kan. Karena kita juga kontennya apa adanya guys. Tuh, di sini saya TJ mewakili kalian semua guys ya. Tuh ya, bukan untuk ajang kesombongan atau apa, bukan ya teman-teman ya. Kita lebih ke pembuktiannya. Jadi di sini tuh ceritanya tuh banyak banget teman-teman. Aku bahas dari masalah penampakan dulu guys ya. Katanya di sini tuh sering yang ngomong ada kuntilanak, genderuwo dan lain-lain, pocong, banaspati gitu ya. Bahkan tadi aku juga dapat, kalian nanti tonton deh video aku dengan narasumber guys. Itu bahkan ada yang ngomong ada api juga dan lain-lain gitu guys. Kalau emang ada rajanya banaspati di tempat ini ya, aku melihat ada kabut teman-teman. Entah aku yang halu apa gimana ya. Apalagi ini sawah ini ya, apa kuburannya ada di tengah sawah ya. Coba di sebelah sini tuh kayak ada kabut-kabut tipis gitu teman-teman. Kalau yang tadi datang di mimpiku itu ulah salah satu kalian yang ada di tempat ini. Kamu mau keluar atau saya keluarin? Bercanda ya guys, bercanda. Jadi sejarah awal keberadaan makam Kemangi sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan Raja Mataram Sultan Agung terhadap penjajah Belanda. Nah, cuy, menurut beberapa sumber, makam Kemangi saat itu kerap dijadikan sebagai lokasi pertemuan antara Sultan Agung dengan prajurit dan para tokoh ya teman-teman ya. Jadi makam yang ada di depan saya ini guys, ini makam bersejarah banget ya guys ya. Oke. Bernama Ki Ageng Penatus yang berada di Gringsing ya teman-teman ya. Jadi dulu tuh di tempat ini tuh ya, mereka tuh menyusun strategi untuk melawan Belanda teman-teman intinya. Konon karena terdapat banyak pohon minang atau akar pohon dewandaru, oyot mimang dipercaya memiliki kekuatan mistis yang sanggup membuat seseorang tersesat guys. Jadi ini aku simpulkan guys ya. Aku simpulkan sedikit dulu ya sebelum aku lanjutkan ceritanya ya teman-teman ya. Kan banyak yang beredar nih, katanya banyak orang yang hilang di sini guys ya. Entah hilang, entah masuk kota gaib. Bahkan nanti kalian cek video saya, itu ada narasumber dari salah satu warga sini bilang salah satu korbannya pun bahkan sampai MD guys ya. Itu ngomongnya berkaitkan dengan lokasi ini teman-teman gitu. Wow, bentar. Sering berjalannya waktu, makam Kemangi justru dipercaya sebagai lokasi angker. Salah satu kisah misteri yang cukup populer adalah penampakan bangunan megah, bak keraton atau istana. Hal inilah yang kerap dikaitkan dengan keberadaan Sultan Agung zaman dulu, teman-teman. Bukan itu aja, banyak yang percaya jika makam Kemangi menjadi lokasi dipindahnya makhluk halus dari alas roban ya, yang mindahin makhluk-makhluk halus dari alas roban itu Ki Ageng Penatus yang berada dari Gringsing ya teman-teman ya.
Katanya dulu tuh bangsa-bangsa gaib yang ada di Alas Roban tuh dipindahkan di sini juga, guys. Entah bener atau enggak ya. Kisah lain yang beredar di masyarakat adalah kerap ada anak kecil yang hilang, guys, saat bermain ya di tempat ini gitu. Di sekitaran kuburan Kemangi ini ya teman-teman ya. Anak-anak itu kemudian ditemukannya di area persawahan di sekitar kuburan Kemangi ini, cuy. Gitu. Jadi terlepas dari apapun ceritanya ya teman-teman ya, yang menyelimuti makam Kemangi, lokasi ini tetap menyimpan sejarah masa lalu yang tidak bisa dilupakan ya teman-teman ya. Guys, aku mau coba IMF di 3 pohon ini ya. Sorry mungkin kalau aku cerita agak sedikit belepotan teman-teman, atau ada sedikit salah ya, karena aku baru bangun tidur langsung ngambil kamera, guys, karena kejadian mimpi itu ya. Nah, nanti kalian bisa nonton di video yang ada narasumbernya ya. Itu mereka menceritakan soal kuburan Kemangi ini ya, dan beberapa kejadian fenomena-fenomena yang di luar logika. Jadi buat penunggu yang ada di depan saya, ada di pohon ini, saya bawa IMF. Kalau emang kalian ada di sekitar saya ya, coba kasih tanda keberadaan kalian ada di dekat saya. Apakah benar kuburan ini angker? Kalau emang ada dan benar silakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini katanya nggak boleh didekati, guys. Dan ada oyot Minangnya juga ya, seperti itu. Dari zaman dulu kan terkenalnya gitu, guys ya. Gua apa ini? Ada telur, guys. Ada bekas pembakaran ya. Tuh ada kembang, ada telur, ada kendi. Cuy. Halo. Wah, asli sih merinding sih emang, guys, di sini. Demi apapun emang merinding gua. Jujur gua merinding, guys, di sini. Gua merinding, guys, di sini. Ya Allah, apa itu? Kaget aku, guys. Nih kuburannya padat, lumayan padat, guys. Apa itu ya? Gue kayak ngeliat sesuatu deh. Halu nggak ya? Wah, halu, guys, di bawah pohon kok ada putih-putih mata 2. Kena ya nggak ya di kamera? Rupanya ini, guys, kena pantulan senterku. Apa ini sih? Oh, botol, guys. Botol. Ini lo botol, ini lo. Aku mau coba masuk ke sana, tapi kok batu nisannya belepotan lagi. Maksudnya batu nisannya ini terlalu mepet-mepet ya. Aku tak cari jalan lewat sini dah. Takutnya natap apa? Mau dekati pohon ini loh, guys. Oh, gini nih. Jadi kalau bisa jangan melangkahi, guys ya. Itu. Aku mau dekati pohon ini loh, gede nih loh. Oke, kayak gini pohonnya. Siapapun yang berada di kuburan Kemangi, buat penunggu, apakah benar banyak kejadian atau fenomena yang terjadi di tempat ini karena kalian atau kebetulan? Aku coba apa ya di sini ya, guys ya.
Wow, guys. Biasa aja ya. Biasa aja guys, serius. Nggak merah, nggak apa gitu ya. Coba kemana ya guys ya? Gua kemana nih? Bentar. Gua agak bingung nih. Coba ke arah sini ya teman-teman ya. Buat teman-teman semuanya ya, kalau kalian ada yang mau menambahkan cerita ya, silakan ya guys ya, kalian berkomentar. Jadi kebetulan itu dari beberapa hari yang lalu tuh banyak teman-teman yang ngomong, "Bang, ayo dong ke kuburan Kemangi lagi Bang, ayo dong ke Kemangi Bang, ayo Kemangi." Oke, jadi ya kebetulan aku malam ini kesini guys ya. Oke. Assalamualaikum. Wets, apa itu? Ya, siapa? Apakah ada yang ingin berkomunikasi dengan saya? Men. Oke. Men. Buat teman-teman semuanya ya, yang menonton video ini, cuy. Aku ini sekarang udah di jam setengah 11 ya, kurang lebih ya. Soalnya aku kebangun tadi jam 10 kurang. Sebenarnya aku mau ngeploknya di jam 12 malam cuy. Kemungkinan nanti di jam 12 aku coba ngeplok lagi ya, kedua kali ya, insya Allah. Kalau nggak cuma satu video ini malam harinya guys ya, gitu. Jadi kalau video ini atau video selanjutnya bakalan rame, kalian mau request apa lagi di tempat ini, aku datang ke sini lagi guys. Ya, jangan lupa kalian bagikan. Ya, absen dari manapun kalian berada, cuy. Mungkin nanti aku lanjut di malam hari ya, atau mungkin next kesini lagi gitu ya teman-teman ya. Yang menariknya itu di videoku yang bakalan aku tayangin juga guys ya, yang di sore hari dengan beberapa narasumber warga yang ada di tempat ini. Nanti coba kalian simak guys videonya ya, kalian tonton ya. Gitu aja video dari saya teman-teman. Aku mau lanjut istirahat dulu, atau nanti aku lanjut di malam harinya ya. Buat semuanya, thank you, bye bye.